Salam SN, ketemu lagi dengan saya, Agus Harizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan Koran SN.com. Hari ini edisi 210, Jumat 2 Agustus 2024, kita ulas berita. Dan seperti biasanya, saya sebagai host di Ulas Berita ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam, Kak. Dan kita ulas berita ya hari ini ya. Dan kita ulas berita tindak lanjut ya dari ulas berita kita sebelumnya tentang penahanan 6 tersangka ya dari dugaan korupsi batubara di Sumatera Selatan ya. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada penonton Lesa SN yang begitu mengapresiasi Ded ya ulas berita kita sebelumnya ya. Karena dari sore tadi kita lihat kunjungannya sudah di atas 1.400 kunjungan ya. Dan banyak sekali apresiasi dan yang menghubungi redaksi Lensa SN untuk kita mengupas tuntas ya dugaan korupsi ini lewat YouTube Lensa SN ya. Dan kita lanjut ulas berita tentang dugaan korupsi ini Ded ya. Dan kita juga sudah menghubungi sebenarnya sebelumnya itu tokoh masyarakat Sumsel dan mantan Kabar Eskrim Mabes Polri ya, Pak Susno Duaji. Assalamualaikum Pak Susno. Dan Pak Susno itu berkomentar lumayan banyak tentang dugaan korupsi ini ya. Kemudian yang kedua kita juga sudah mewawancarai Deputi Kamaki Bapak Insinyur Peri Kurniawan ya terkait dugaan korupsi ini ya. Oke, langsung saja Ded ya, topik kita hari ini tentang TPPU ya. Karena Pak Susno Duaji sangat setuju Kejati Sumsel menerapkan TPPU atau tindak pidana pencucian uang dalam dugaan korupsi ini. Statement Pak Susno apa Ded? Silakan. Ya Kak, statement Pak Susno terkait penyidikan dugaan kasus korupsi pengelolaan tambang, izin pertambangan batubara PT Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup hingga rugikan negara 555 miliar. Pak Susno meminta agar Kejati Sumsel menerapkan pasal TPPU tindak pidana pencucian uang terkait penyidikan dugaan kasus tersebut Kak ya. Dari itu Pak Susno Duaji meminta agar Kejati Sumsel menelusuri terkait pihak yang menerima aliran uang dan pemberi aliran uang dalam terkait pendalaman penyidikan TPPU tersebut Kak. Oke, untuk hari ini ya, sebelum kita lebih lanjut dengan komentar Pak Susno ya, apa keterangan Kejati Sumsel terkait dugaan korupsi batubara di Sumsel ini dan juga setelah ada penahanan 6 tersangka. Silakan Dedi. Ya Kak, hari ini Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH mengatakan Kak ya bahwa memang dalam perkara dugaan kasus korupsi ini sudah ada 6 tersangka yang telah ditetapkan dan dilakukan penahanan. Terkait perkara tersebut, Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SMH mengakui bahwa saat ini Kejati Sumsel sedang mendalami terkait tindak pidana pencucian uang Kak ya, di mana menurutnya dalam perkara ini untuk 6 tersangka yang ditahan merupakan terkait dugaan kasus korupsi, sedangkan untuk TPPU-nya masih didalami dan nantinya apabila sudah naik ke tahap penyidikan akan diumumkan ke masyarakat karena perkara TPPU ini akan berdiri sendiri, berbeda dengan dugaan tindak pidana korupsi. Oh, jadi secara umum Kejati Sumsel sudah memberikan keterangan ya kepada pers akan menerapkan TPPU lagi mendalami Kak. Dan digarisbawahi TPPU akan berdiri sendiri ya. Beda. Oke ya. Kemudian kita bergeser ke komentar Deputi Kamaki Bapak Insinyur Peri Kurniawan. Ada yang menarik di komentar Kak Ferry ya. Assalamualaikum Kak Ferry. Izin ya kita mengutip komentarnya untuk menelusuri siapa saja yang menerima aliran dana. Benar itu Dan? Iya Kak. Oke, silakan Dedi. Ya, Ferry Kurniawan selaku Deputi Kamaki meminta Kejati Sumsel untuk menelusuri siapa saja penerima aliran uang terkait dugaan kasus korupsi batubara di Sumsel ini Kak ya. Di mana menurut Ferry Kurniawan jika kerugian negara 555 miliar tersebut harus diselamatkan dengan diterapkan TPPU tersebut. Namun Ferry Kurniawan sangat menyayangkan Kak ya jika Kejati Sumsel sejauh ini belum melakukan penyitaan aset terkait TPPU tersebut Kak. Oke, kita harapkan Kejati Sumsel bisa lebih membuka diri lagi ya untuk memberikan keterangan ya. Kita harapkan, kita pers kan ingin membuat berita ya siapa saja yang menerima dana. Kemudian bagaimana untuk gerak lebih lanjut tentang penyitaan aset ya. Penyitaan aset. Terkait
usulan dari Deputi Kamaki Bapak Insinyur Ferry Kurniawan. Oke, lanjut ulas berita kita Den ya. Dan terkait dugaan korupsi ini sebenarnya kita minggu lalu sudah menghubungi Pak Susno secara khusus ya, untuk minta komentar ya. Dan selain komentar tentang TPPU, apalagi komentar Pak Susno terkait dugaan korupsi ini. Silakan Dedi. Ya Kak, Pak Susno Duaji meminta agar Kejati Sumsel jaksa penyidiknya harus cermat Kak ya. Di mana menurut Pak Susno Duaji bahwa terkait batu bara ini ada owner atau pemilik dari tambang batu bara dan juga ada direktur. Dikatakan Pak Susno jaksa harus cermat. Yang pertama terkait untuk direktur perusahaan batu bara ya, yang bersangkutan mengetahui hanya terkait operasional perusahaan, sehingga untuk direktur utama perusahaan batubara ini bisa dikenakan terkait dugaan kasus korupsinya. Hal itu dikatakan Pak Susno ya. Kemudian untuk pemilik tambang atau owner, menurut Pak Susno Duaji dilihat dari transfer uang Kak ya, transfer uang dari kegiatan penambangan batubara yang melakukan penambangan di luar izin diberikan. Apabila ada mengalir ke owner atau pemilik tambang tersebut, jaksa penyidik Kejati Sumsel diminta Pak Susno untuk menanyakan uang tersebut digunakan untuk beli apa, dipergunakan untuk apa. Jika hal tersebut memang digunakan, maka owner atau pemilik tambang tersebut bisa diterapkan terkait dugaan tindak terkait TPPU-nya Kak. Oke ya, Pak Susno memberikan saran ya. Kemudian kita sayangkan sekali Det ya, dugaan korupsi ini sudah cukup lama terjadi ya, antara 2010 sampai 2016 ya. Dan kerugian negara itu seperti kita buat ya, 555 miliar ya. Lumayan banyak itu Den ya. Dan kita harapkan Kejati Sumsel dapat mengungkap ya, kemana saja aliran dana tersebut ya. Dan kita garis bawahi juga mungkin tidak semuanya ya, itu ada kerusakan alam, kemudian ada biaya reklamasi dan sebagainya ya. Tapi bagaimana rincian dari nilai kerugian bisa total 555 miliar itu, kita harapkan Kejati Sumsel dapat mengungkapnya kepada masyarakat Sumatera Selatan. Oke, penonton Lesa SN, kita lanjut ulas berita lagi, masih dengan topik dugaan korupsi batubara di Sumatera Selatan ya. Kita ulas sedikit ya, dan berita ini sebenarnya sudah rutin terbit dan running di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Dan untuk mengingatkan kepada penonton Lesa SN bahwa sudah banyak saksi yang diperiksa ya. Bahkan mantan kepala daerah yang mengeluarkan izin ya, itu sudah diperiksa ya. Dan kita juga sudah buat beritanya ya di koran sn.com dan Suara Nusantara edisi cetak. Kemudian bagaimana komentar Pak Susno lagi nih Det ya, karena kita kemarin komentarnya cukup lama dengan Pak Susno ya, lewat telepon ya. Makasih Pak Susno yang sudah memberikan komentar dan statement kepada Suara Nusantara. Silakan Dede. Ya, Pak Susno Duaji dalam komentarnya selain meminta jaksa cermat, juga meminta jaksa penyidik Kejati Sumsel pintar dalam menerapkan pasal kayak ya. Karena menurut Pak Susno Duaji, jika tidak pintar dalam menerapkan pasal, maka tersangkanya bisa lepas. Karena dikatakan Pak Susno Duaji terkait izin tambang ini ada undang-undang pertambangan yang bukan wewenang dari kejaksaan, namun wewenang dari kepolisian. Dari itu Pak Susno Duaji berharap agar jaksa penyidik Kejati Sumsel yang melakukan penyidikan masuk ke dalam ranah perkara dugaan tindak pidana korupsinya dan membuktikan terkait dugaan korupsi soal penambangan izin batubara di luar izin yang diberikan Kak ya. Kemudian Pak Susno Duaji juga menjelaskan apabila hal tersebut dugaan korupsinya telah terbukti, baru masuk ke dalam TPPU, tindak pidana pencucian uangnya itu Kak. Oke ya, untuk mengingatkan kembali kepada penonton Lesa SN bahwa dugaan korupsi ini terjadi karena perusahaan yang diberikan izin itu melakukan eksplorasi di luar wilayah yang diizinkan ya. Bahkan itu masuk ke wilayah eksplorasi BUMN PTBA ya. Dan ini sangat sayang sekali terjadi ya, bagaimana prosesnya itu bisa terjadi di lapangan ya. Tapi yang kita garis bawahi ya Ded ya, bahwa ini tanggung jawab dari siapa ya. Dan ini Kejati Sumsel kita harapkan dapat membuka tabir ya, tanggung jawab dari siapa sebenarnya, karena wilayah eksplorasinya itu bahkan melebar ke BUMN ya.
milik wilayah PTBA ya. Dan kita harapkan itu ada pihak-pihak terkait ya. Dan ini juga harapan ya dari Pak Susno Duaji dalam ini BUMN pihak terkait BUMN PTBA itu juga harus diperiksa. Iya, Kak. Dan kita sudah buat beritanya, Den ya. Sudah, Kak. Walaupun sebagai saksi, Den ya. Nah, Dedi boleh ulas silakan. Ya, Pak Susno Duaji berharap agar Kejati Sumsel memeriksa pihak BUMN yakni PTBA terkait yang dilakukan oleh perusahaan tambang batubara yang ditahan oleh Kejati Sumsel melakukan penambangan di luar izin yang diberikan, yakni masuk ke dalam wilayah izin penambangan batubara PTBA, Kak ya. Dari hal untuk itu, maksudnya untuk itu Pak Susno Duaji meminta agar Kejati Sumsel juga mendalami terkait pihak dari BUMN yakni PTBA, Kak. Oke. Kemudian ini pada praktik di lapangannya sangat janggal sekali terjadi ya. Kenapa wilayah eksplorasi yang diberikan itu bisa masuk ke wilayah orang lain ya. Dan ini tentu untuk cadangan batubara tentu ada surveinya, ada penetapan titik koordinatnya, dan ini bagaimana usaha keras dari Kejati Sumsel untuk mengungkap tuntas dugaan korupsi ini. Menarik sekali, Ded ya, kita mengulas berita dugaan korupsi batubara ini ya. Tapi sebenarnya Kejati Sumsel sudah mengungkap modus dari dugaan korupsi ini ya, dan sudah kita buat berita, Ded ya. Sudah, Kak. Dan sudah diterbitkan di koran sn.com dan Suara Nusantara edisi cetak ya. Boleh Dedi ulas tentang modus dari dugaan korupsi ini, silakan. Ya, Kak, modus ini disampaikan oleh Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SHMH usai saat merilis penahanan 6 tersangka, Kak ya. Di mana dikatakan Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SHMH bahwa adapun modus operandi terkait perkara ini bahwa PT Andalas Bara Sejahtera atau PT ABS yang merupakan perusahaan milik swasta dengan struktur pengurusan perusahaan yang selalu berubah-ubah pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dengan telah sengaja melakukan kegiatan penambangan di luar izin usaha pertambangan operasi produksi atau IUP-OP milik perusahaan tersebut dan masuk ke dalam wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi milik PT BUMN PT Bukit Asam Tbk dengan terlebih dahulu melakukan pembebasan lahan milik warga desa sekitar yang masuk di dalam wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi PT Bukit Asam, Kak. Oke, itu yang diungkap oleh Kejati Sumsel ya. Tentang 6 tersangka yang sudah ditahan bagaimana, Ded? Masih terus diperiksa sebagai tersangka oleh pihak Kejati? Iya, Kak. Dari keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SHMH untuk 6 tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, awal ditetapkan tersangka itu diperiksa sebagai tersangka, Kak ya, dikatakan Kasipenkum. Dan saat ini menurut Kasipenkum, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel masih melengkapi berkas perkara ke-6 tersangka, Kak. Di mana dalam rangka melengkapi berkas perkara ke-6 tersangka ini, tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel tetap akan mengagendakan pemeriksaan terhadap para saksi. Kemudian saksi lainnya di luar 6 tersangka ada keterangan dari Kejati Sumsel? Ya, Kak, keterangan dari Kejati Sumsel melalui Kasipenkum Fani Yuliakasari SHMH dalam penyidikan dugaan kasus korupsi ini sudah cukup banyak saksi yang telah diperiksa, Kak ya. Di mana para saksi tersebut dilakukan pemeriksaan diantaranya merupakan pihak dari instansi pemerintahan di Kabupaten Lahat, diantaranya dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat. Kemudian ada juga saksi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel. Lalu ada juga saksi yang merupakan mantan Bupati Lahat 2 periode, Kak. Lanjut ulas berita kita, Ded ya. Masih tentang dugaan korupsi batubara di Sumsel ya. Dan ini sepertinya wilayahnya itu di Lahat, Ded ya. Iya, Kak. Dan ini mendapat komentar khusus dari Pak Susno ya. Dan Pak Susno berkomentar sangat detail ya, terutama tentang tanggung jawab ya. Tanggung jawab siapa yang mengeluarkan izin ya. Dan ada komentar khusus dari Pak Susno ya tentang tanggung jawab yang mengeluarkan izin ini. Silakan, Dedi. Pak Susno Duaji mengatakan memberikan komentar terkait pemberian izin tambang batubara kepada perusahaan batubara, di mana tanggung jawab pemberi izin tersebut ini pihak yang pemberi izin, Kak ya. Dari itu Pak Susno Duaji meminta agar Kejati Sumsel mengusut tuntas para pihak pemberi izin. Kemudian Pak Susno Duaji juga mengatakan pasti Bupati yang saat itu menjabat mengetahui terkait pemberian izin
kepada perusahaan batubara. Karena dikatakan Pak Susno Duaji, walaupun bupati tersebut tidak turun ke lapangan, tidak tahu titik koordinatnya, namun Pak Susno Duaji menegaskan bahwa bupati memiliki peta besar terkait pertambangan yang ada di Kabupaten Lahat. Dan ini akan semakin luas ya. Kalau memang kepala daerah itu memiliki peta besar dan tanggung jawab itu ada di kepala daerahnya. Menurut Pak Susno itu ya. Dan praktek di lapangan itu dilaksanakan oleh kepala dinas terkait dan mantan kepala dinas dan tersangka lain udah ditahan ya. Ya, dalam perkara ini dari 6 tersangka yang ditahan, salah satunya Kepala Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Lahat saat itu Saat itu ya. Dan yang masih penasaran dengan berita dugaan korupsi batubara ini yang sudah kita terbitkan, itu silakan klik korensn.com. Terima kasih penonton Lensa SN yang masih setia menyaksikan tayangan YouTube Lensa SN dan teruslah memberikan masukan positif. Dan kami bisa memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Oke, bergeser ke tempat lain kita maksudnya ke berita yang lain. Tadi kita tentang dugaan korupsi batubara, sekarang berita yang lain yang lagi viral juga tentang dugaan korupsi di aplikasi Santan ini di Muba kayaknya dan yang terbaru dan tergres kemarin ada penggeledahan. Bagaimana penggeledahan apa ini? Silakan Dini yang mengulasnya. Ya Kak, penggeledahan kemarin merupakan terkait penyidikan dugaan kasus korupsi pengadaan aplikasi Santan atau sistem aplikasi nomor tanah desa pada sekitar 130 lebih desa di Kabupaten Musi Banyu Asin tahun anggaran 2021. Hal tersebut diungkapkan Kasipitsus Kejari Musi Banyu Asin Fadli Habibi di mana dalam penggeledahan tersebut adapun yang digeledah oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejari Muba yakni rumah pribadi PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat PMD Muba yang berlokasi di kawasan di salah satu komplek di kawasan Alang-Alang Lebar Palembang Oke Ded, ini tentu menarik Ded Bagaimana proses penggeledahan sendiri Ded Dan ini mungkin bisa dijelaskan oleh Dedi terkait dugaan korupsi apa dan rinciannya. Silakan Dedi. Iya Kak. Menurut Kasipitsus Kejari Musi Banyu Asin Fadli Habibi yang kita wawancari usai penggeledahan bahwa penggeledahan di rumah PLT Kepala Dinas PMD Kabupaten Muba tersebut merupakan pengembangan dari penggeledahan di satu hari sebelumnya, di mana tim jaksa penyidik Pitsus Kejari Musi Banyu Asin telah menggeledah 4 lokasi di Kabupaten Musi Banyu Asin di antaranya kantor dinas PMD Kabupaten Muba, kemudian di rumah dinas PLT Kepala Dinas PMD Muba yang dimana dari penggeledahan tersebut tim jaksa Pitsus Kejari Muba mengamankan uang 130 juta yang ditemukan di kotak sepatu di dalam kamar rumah dinas PLT Kepala Dinas PMD Kabupaten Muba dari itu kemarin tim jaksa Pitsus Kejari Muba menggeledah rumah pribadinya di salah satu komplek di kawasan Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Dan hasil dari penggeledahan tersebut, tim jaksa penyidik bidang Pitsus dikatakan Kasipitsus Kejari Muba Fadli Habibi menyita 1 unit mobil dan juga menyita 1 sertifikat tanah yang lokasi tanahnya berada di Kabupaten Musi Banyu Asin. Oke Ded infonya pada saat proses penggeledahan juga disaksikan beberapa warga Ded Iya Kak. Dari pantauan Suara Nusantara yang meliput penggeledahan tersebut penggeledahan tersebut disaksikan oleh lurah oleh lurah dan sebelumnya juga ada ketua RT yang selanjutnya juga disaksikan oleh keluarga dari PLT Kepala Dinas PMD Kabupaten Muba Warga setempat ada yang menyaksikan Ded? Wajah pantauan kita sepi namun dari kejauhan ada beberapa warga yang sekali-sekali melihat dari kejauhan Lalu apa keterangan Kejari pada saat proses penggeledahan ini terjadi? Ya, keterangan dari Kejari Muba melalui Kasipitsus Fadli Habibi mengatakan penggeledahan tersebut terkait penyidikan dugaan kasus korupsi ini di mana dalam rangka mencari alat bukti untuk mengungkap tersangka terkait perkara tersebut.
Bahkan Fadli Habibi mengatakan bahwa sudah ada sekitar 200 saksi yang telah diperiksa tim jaksa penyidik Pitsus Kejari Mubah, di mana 200 saksi ini diantaranya kepala desa sekabupaten Musi Banyu Asin masih dikatakan Fadli Habibi selaku Kasipitsus Kejari Mubah yang memimpin penggeledahan, menegaskan bahwa proses penyidikan sudah mengerucut sehingga dalam waktu dekat Kejati Sumsel maksudnya Kejari Mubah akan melakukan gelar perkara Oke, lumayan banyak juga ya, 200 saksi yang diperiksa pihak Kejari Mubah ya. Tapi kalau kita lihat ini terkait aplikasi yang Santan sampai ke desa-desa ya. Ya kita apresiasi untuk pihak Kejari Mubah ya yang terus mengungkap dugaan korupsi aplikasi Santan ini. Ya. Oke, Ded, sudah cukup panjang ya ulas berita kita hari ini ya. Di sesi pertama tadi kita mengulas habis ya tentang dugaan korupsi batubara di Sumsel, dan sesi kedua itu tentang dugaan korupsi aplikasi Santan di Mubah ya. Dan kita sebagai jurnalis ya memberikan apresiasi dan semangat untuk rekan-rekan Kejati Sumsel ya dan Kejari Mubah untuk mengungkap dugaan korupsi ini ya. Dan kita sepertinya udah di ujung ulas berita, Dit ya. Dan seperti biasa di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita sore hari ini adalah teruslah memberi tanpa memberitahu orang lain. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.